Halo, nama saya Alia Aurel Givani dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang national defense dan bagaimana konsep ini menjadi sangat penting dalam sistem internasional modern yang semakin kompleks, kompetitif, dan juga multi-domain. Oke, jadi national defense pada dasarnya adalah kemampuan suatu negara untuk melindungi kedaulatan, wilayah, populasi, dan kepentingan nasionalnya dari berbagai bentuk ancaman, baik yang berasal dari negara lain maupun aktor non-negara. Dalam dunia modern, ancaman terhadap negara itu tidak lagi hanya berbentuk invasi militer konvensional, tetapi juga mencakup nuclear deterrence, gray zone warfare, irregular warfare, terorisme, cyber threats, dan bahkan ancaman di ruang angkasa atau space security. Oleh karena itu, untuk memahami national defense secara utuh, penting nih untuk memahami bagaimana sistem internasional itu bekerja, bagaimana ancaman berkembang, dan bagaimana negara termasuk Indonesia menyesuaikan sistem pertahanannya untuk menghadapi tantangan tersebut. Oke, yang pertama kita perlu memahami bagaimana negara itu berinteraksi dalam sistem internasional melalui konsep international cooperation and conflict. Dan dalam sistem internasional, kerjasama antar negara sebenarnya tidak mudah untuk dicapai. Meskipun kerjasama itu tetap memungkinkan, tetapi konflik merupakan fenomena yang sangat umum dalam hubungan internasional. Hal ini penting dalam konteks national defense karena negara tuh harus selalu siap menghadapi kemungkinan konflik, bahkan ketika kerjasama itu sedang berlangsung. Salah satu konsep utama untuk memahami hal ini adalah konsep Hobbesian world, di mana dalam konsep ini sistem internasional dianggap bersifat anarkis, artinya tidak ada pemerintah global yang memiliki otoritas untuk melindungi semua negara, karena tidak ada otoritas tertinggi jadi setiap negara itu harus mengandalkan dirinya sendiri atau yang disebut dengan self-help untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Dalam kondisi seperti ini, national defense itu menjadi sangat penting karena negara itu tidak bisa bergantung sepenuhnya pada pihak lain untuk menjamin keamanannya. Negara harus memiliki kemampuan sendiri untuk melindungi dirinya dari ancaman eksternal. Dalam sistem anarkis ini, kekuatan itu menjadi faktor utama. Negara akan bertindak berdasarkan kepentingan dan kekuatan yang dikenal sebagai realpolitik. Nah, negara itu akan berusaha nih memaksimalkan kekuatannya untuk memastikan keamanan dan survival. Bahkan beberapa negara juga berusaha mencapai hegemoni, yaitu menjadi kekuatan dominan karena menjadi yang terkuat dianggap sebagai cara paling aman untuk bertahan hidup. Nah, untuk mencapai keamanan, negara menggunakan berbagai strategi yang menjadi bagian dari national defense. Salah satunya adalah balancing, yaitu meningkatkan kemampuan militer atau membentuk aliansi untuk menyeimbangkan kekuatan lawan. Strategi lainnya adalah bandwagoning, yaitu bergabung dengan kekuatan yang lebih kuat untuk mendapatkan perlindungan. Selain itu ada juga hedging, yaitu menjaga hubungan dengan beberapa kekuatan sekaligus untuk mengurangi resiko yang ada. Namun, strategi ini juga menciptakan security dilemma, yang dimana security dilemma itu adalah ketika upaya suatu negara untuk meningkatkan national defense justru membuat negara lain itu merasa terancam, sehingga negara lain juga meningkatkan kekuatannya. Hal ini menciptakan spiral ketidakpercayaan dan meningkatkan resiko konflik. Selain itu, terdapat konsep Thucydides trap, yaitu kondisi di mana kekuatan yang sedang naik menantang kekuatan dominan yang seringkali itu berujung pada konflik. Hal ini menunjukkan bahwa national defense selalu menjadi faktor penting dalam dinamika kekuatan global. Meskipun sistem internasional itu bersifat kompetitif, kerjasama tetap terjadi seperti melalui pembentukan PBB yang bertujuan untuk menciptakan keamanan kolektif. Namun kerjasama aja dalam bidang pertahanan atau high politics itu tetap sulit karena berkaitan langsung dengan survival negaranya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa national defense tetap menjadi prioritas utama setiap negara.
Selanjutnya, salah satu komponen paling penting dari national defense modern adalah nuclear weapons and nuclear deterrence. Saat ini, terdapat lebih dari 13.000 senjata nuklir di dunia dan lebih dari 90% dimiliki oleh Amerika Serikat dan juga Rusia. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa senjata nuklir itu masih menjadi bagian penting dari national defense negara-negara besar. Konsep utama yang terkait dengan senjata nuklir adalah nuclear deterrence. Nuclear deterrence adalah kondisi di mana negara tidak menyerang negara lain yang memiliki senjata nuklir karena takut terhadap serangan balasan yang menghancurkan. Agar deterrence ini efektif, terdapat 3 elemen utama, yaitu capability, credibility, dan communication. Capability berarti negara memiliki kemampuan untuk menggunakan senjata nuklir. Credibility itu berarti lawan tuh percaya bahwa negara tersebut benar-benar akan menggunakannya jika diserang. Dan communication berarti negara mampu menyampaikan ancaman tersebut secara jelas. Nah, dalam konteks national defense, nuclear deterrence itu berfungsi untuk mencegah perang besar. Namun, deterrence itu juga menciptakan arms race karena negara itu terus meningkatkan kemampuan militernya untuk menghindari kerentanan terhadap serangan pertama. Meskipun deterrence berhasil mencegah perang langsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, krisis seperti Cuban Missile Crisis itu menunjukkan bahwa risiko konflik nuklir itu tetap ada ya. Dan hal ini tuh menunjukkan bahwa national defense itu melalui deterrence dapat menciptakan stabilitas, tetapi juga menciptakan resiko. Karena perang langsung menjadi sangat beresiko. Negara asing menggunakan strategi alternatif, yaitu maritime gray zone. Nah, maritime gray zone sendiri adalah strategi untuk mencapai tujuan strategis tanpa memicu perang terbuka. Jadi strategi ini tuh menggunakan kombinasi instrumen militer dan juga non-militer seperti Coast Guard, Maritime Militilia, dan tekanan non-militer lainnya. Nah, strategi ini bertujuan mengubah situasi strategi secara bertahap tanpa memicu eskalasi militer langsung. Hal ini menjadi tantangan bagi national defense karena ancaman itu nggak selalu berbentuk perang terbuka. Gray zone merupakan bagian dari konsep yang lebih luas, yaitu irregular warfare. Irregular warfare itu melibatkan aktivitas oleh aktor negara dan non-negara untuk mempengaruhi populasi dan juga legitimasi pemerintah. Jadi irregular warfare itu mencakup terorisme, propaganda, cyber attacks, dan penggunaan proxy actors. Nah, hal ini nunjukin bahwa national defense modern tuh harus mampu menghadapi ancaman yang tidak hanya bersifat militer, tetapi juga politik, ekonomi, dan juga informasi. Salah satu bentuk irregular warfare yang paling penting adalah terorisme. Nah, terorisme itu terus berkembang dan beradaptasi. Konsep four wave of terrorism itu menunjukkan bahwa terorisme itu berkembang dalam gelombang historis. Jadi kelompok teroris itu belajar beradaptasi dan menggunakan teknologi baru seperti drone, AI atau artificial intelligence, dan juga 3D print weapons. Nah, hal ini menunjukkan bahwa national defense itu harus mampu menghadapi ancaman yang terus berkembang. Selain itu, domain konflik juga berkembang ke ruang angkasa yang dikenal sebagai space security. Jadi space security itu adalah kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan ruang angkasa secara aman. Satelit sangat penting bagi komunikasi, navigasi, dan juga keamanan nasional. Namun terdapat ancaman seperti cyber attacks, anti-satellite weapons, dan orbital debris. Hal ini menunjukkan bahwa national defense modern tuh harus mencakup sampai ke space domain. Terakhir, dalam konteks Indonesia, national defense itu memiliki karakteristik khusus seperti yang dijelaskan oleh Pak Wibawanto Nugroho, yang dimana secara historis militer Indonesia itu berfokus pada homeland defense karena pengalaman kolonial. Namun Indonesia itu
itu sekarang terus berkembang menjadi middle power, sehingga national defense itu harus menyesuaikan diri dengan ancaman global modern. Pak Wibawanto juga menjelaskan bahwa national defense modern itu harus mencakup perlindungan homeland, dukungan terhadap stabilitas domestik, dan perlindungan kepentingan nasional di tingkat politik. Selain itu, national defense harus mengintegrasikan berbagai instrumen kekuatan nasional, termasuk militer, diplomasi, ekonomi, dan intelijen. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Indonesia itu dapat melindungi kepentingan nasionalnya dan menjadi democratic regional power pada tahun 2045. Jadi kesimpulannya, national defense merupakan elemen fundamental dalam sistem internasional modern. Nah, dalam sistem yang anarkis, negara harus mengandalkan kemampuannya sendiri untuk pertahanan hidup. Ancaman terhadap national defense itu kan terus berkembang, mulai dari nuclear weapons, gray zone warfare, irregular warfare, terorisme, hingga ke space security. Oleh karena itu, national defense modern harus bersifat multi-domain, adaptif, dan juga terintegrasi agar bisa memastikan keamanan dan stabilitas negara di masa depan. Itu saja dari saya, terima kasih.